tentang strategi pembelajaran saintifik. Nah, jadi apakah teman-teman tahu apa itu strategi pembelajaran saintifik? Jadi strategi pembelajaran saintifik adalah cara atau langkah yang digunakan guru dalam proses mengajar melalui kegiatan berpikir ilmiah. Nah, pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga dituntut melalui kegiatan seperti mengamati, mencoba, menalar, menyajikan dan menyimpulkan. Nah, jadi strategi pembelajaran saintifik adalah cara atau langkah yang digunakan guru dalam proses mengajar melalui proses berpikir ilmiah. Nah, dalam pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Nah, dalam proses pembelajaran ini, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga dituntut aktif dalam kegiatan seperti mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan menyimpulkan. Nah, itu adalah pengertian dari strategi pembelajaran saintifik. Nah, selanjutnya, menurut teori belajar, Jerome Bruner menyatakan bahwa pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar siswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, strategi pembelajaran saintifik ini mempunyai tiga tahap. Yang pertama itu tahap informasi. Nah, yang kedua adalah tahap transformasi. Nah, yang ketiga adalah tahap evaluasi. Nah, jadi ada tiga tahap dalam pembelajaran saintifik. Nah, yang pertama yaitu tahap informasi. Jadi tahap informasi yaitu tahap awal memperoleh pengalaman baru. Jadi informasi ini adalah tahap pertama dalam memperoleh pengalaman baru. Nah, yang kedua yaitu tahap transformasi. Nah, jadi tahap transformasi itu yaitu tahap memahami, mencerna, menganalisis suatu informasi dalam lingkungan atau dalam bentuk hal-hal yang dilakukannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi yaitu mengetahui hasil transformasi apakah sudah benar, bila belum benar, jika belum benar perlu diulangi. Nah, itulah tiga tahap dalam strategi pembelajaran saintifik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah strategi pembelajaran saintifik. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih langkah-langkah strategi pembelajaran saintifik itu? Jadi, langkah-langkah strategi pembelajaran saintifik terbagi menjadi 7 langkah. Yang pertama yaitu mengamati. Nah, pada tahap ini siswa mengamati dengan cara melihat, membaca, mendengarkan untuk mendapatkan informasi. Nah, tujuannya agar siswa tersebut lebih teliti dan memiliki rasa yang ingin tahu. Contohnya kita lihat pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah,
jadi guru itu menunjukkan es batu, lalu siswa diminta untuk mengamati bahwa es batu tersebut berbentuk padat, dingin, dan keras. Nah, yang kedua yaitu menanya. Selanjutnya, siswa bertanya tentang hal yang belum dipahami agar siswa tersebut berpikir kritis dan aktif. Contohnya, siswa mulai bertanya kenapa es batu tersebut bisa mencair dan apa penyebabnya. Dan apa penyebab es batu tersebut bisa berubah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu yaitu menalar. Nah, kemudian siswa menalar dengan mengolah informasi untuk menemukan hubungan dan kesimpulan sehingga siswa tersebut berpikir logis. Nah, contohnya siswa berpikir dari hasil percobaan bahwa es berubah menjadi air itu karena terkena suhu panas. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mencoba. Mencoba, yaitu pada tahap ini siswa mencoba mencari informasi dari berbagai sumber ajar yang dimilikinya untuk memiliki keterampilan dan sikap ilmiah. Contohnya, siswa melakukan percobaan dengan meletakkan es di meja dan mengamati apa yang terjadi setelah beberapa menit. Nah, yang kelima yaitu kita masuk kepada menalar. Nah, pada tahap yang kelima kita masuk kepada mengolah. Nah, jadi selanjutnya siswa mengolah informasi bersama teman sehingga dapat bekerja sama dan lebih memahami materi. Contohnya, siswa mencatat hasil pengamatan seperti perubahan bentuk benda tersebut dari padat menjadi cair dan mendiskusikannya bersama teman. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu menyajikan. Nah, siswa menyajikan hasil kerja seperti laporan agar hasil laporan tersebut dapat diajukan. Contohnya, siswa menuliskan hasil pengamatan atau membuat laporan sederhana tentang percobaan yang telah mereka lakukan. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh yaitu menyimpulkan. Nah, siswa mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil secara lisan atau tulisan agar percaya diri dan mampu mengomunikasikannya dengan baik. Contohnya, siswa menyimpulkan bahwa es yang padat dapat berubah menjadi cair karena panas yang disebut perubahan wujud benda. Nah, itulah 7 langkah strategi pembelajaran saintifik. Nah, itulah langkah-langkah. Itulah 7 langkah-langkah strategi pembelajaran saintifik. Nah, baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.